Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Muhammad Zakaria dari kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Publik pada tema konsep dasar ilmu administrasi publik. Untuk materi pertama yaitu ada definisi, lokus, dan fokus administrasi. Lokus administrasi publik merupakan bagaimana pengelolaan pemerintah terhadap ketetapan dan kecermatan mengutamakan kepentingan masyarakat atau publik. Sedangkan fokus administrasi publik yaitu kegiatan pemerintah yang mampu menerapkan dan menjalin kebijaksanaan dan program-program kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mulai dari kegiatan merencanakan, mengatur, mengawasi, hingga evaluasi untuk kepentingan publik. Lalu materi yang kedua yaitu ada hakikat ilmu administrasi. Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keturunan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia, dan objek material yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu. Esensi berdasarkan objek formal dan material administrasi adalah terciptanya hubungan antara pengaruh dengan yang diatur dalam konteks kerjasama manusia. Lalu ada materi yang ketiga yaitu ada ciri-ciri ilmu administrasi. Yang pertama yaitu terdiri atas sekelompok orang. Administrasi tidak dapat dilaksanakan oleh suatu orang saja. Administrasi memerlukan sekelompok orang untuk bekerja sama. Maka dari itu ciri-ciri administrasi yang paling utama adalah dari kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama. Kita tahu sendiri bahwa administrasi perlu dilaksanakan dengan bekerja sama dalam mewujudkan sebuah tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama menjadi ciri yang wajib agar sistem administrasi dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga yaitu memiliki tujuan yang harus dicapai. Salah satu alasan adanya administrasi adalah usaha untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Oleh karena itu, administrasi diperlukan untuk membuat sekelompok orang bekerja sama dan berusaha untuk menuju ke arah yang sama, yakni tujuan bersama. Yang keempat, adanya proses kegiatan usaha. Sebuah sistem administrasi perlu memiliki proses kegiatan usaha tertentu. Proses kegiatan usaha menjadi ciri penting dari sebuah administrasi. Proses ini bisa dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan usaha untuk menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima yaitu kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dari ketiga hal di atas perlu dilaksanakan untuk membuat sebuah perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada sumber-sumber hukum administrasi negara. Pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat, dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi
bahkan menentukan sikap manusia. Adapun faktor-faktor mempengaruhi sumber hukum material, hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu faktor sejarah atau historis. Undang-undang dan sistem hukum yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Lalu dokumen-dokumen serta surat-surat keterangan lain dari masa lampau, undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat. Lalu yang kedua yaitu ada faktor sosiologis atau antropologis, yaitu menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Dengan kata lain, secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif, antara lain yaitu pandangan ekonomis, agamis, dan psikologis. Lalu yang ketiga ada faktor filosofis. Ada dua faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis. Yang pertama, karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Oleh karena itu, hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada taat hukum. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomis. Faktor ekonomis yaitu terdapat di dalam kehidupan masyarakat yang tersusun dalam struktur ekonomi masyarakat akan mempengaruhi aturan-aturan hukum. Contohnya yaitu aturan BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan kendaraan umum. Faktor ekonomi itu merupakan dasar yang real, yang sangat berpengaruh sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum material bagi hukum administrasi negara. Lalu selanjutnya ada faktor agama. Sumber hukum dari faktor agama adalah kitab suci dan perjalanan hidup Nabi serta para sahabat dan pendapat pemimpin agama yang dianutnya. Lalu selanjutnya ada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang diberi bentuk tertentu. Sumber hukum formil atau hukum administrasi negara, sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi dibentuk melalui proses-proses tertentu. Sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Lalu ada sumber hukum formil, hukum administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan sebagai hukum formil, hukum administrasi negara adalah undang-undang dalam arti material atau undang-undang dalam arti yang luas. Lalu ada yang kedua, kebiasaan atau praktik administrasi. Negara kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal-hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Lalu ada yang ketiga yaitu jurisprudensi, yaitu ini adalah suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sumber hukum ini berkaitan dengan prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang sudah diajukan kepadanya dengan alasan belum ada peraturan undang-undang. Lalu yang keempat ada doktrin atau pendapat para ahli
hukum administrasi negara. Alasan mengapa doktrin dapat dipakai sebagai sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah karena doktrin atau pendapat para ahli tersebut dapat melahirkan teori-teori baru dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong atau menimbulkan kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Lalu yang kelima ada traktat. Traktat yaitu sebagai sumber hukum formal dari sumber hukum administrasi negara ini berasal dari perjanjian internasional yang kemudian distratifikasi oleh pemerintah untuk dilaksanakan di negara yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu ada asas hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu ada asas yuridikitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua yaitu ada asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya atau adanya peraturan dasar yang melandasinya. Yang ketiga yaitu ada asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalit. Untuk materi selanjutnya yaitu ada hukum administrasi negara dalam arti luas. Terdapat 4 bidang, yaitu yang pertama hukum pemerintahan, yang kedua hukum peradilan, yang ketiga hukum kepolisian, dan yang terakhir yaitu hukum perundang-undangan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada fungsi hukum administrasi negara dalam pemerintahan. Maksudnya yaitu mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum. Umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Oleh karena itu dapat disepakati bahwa hukum administrasi dalam bentuk sangat awalnya sudah terlalu kuno. Oleh karena itu, pihak pemerintahan juga sejak dahulu kala telah bertanggung jawab atas penataan dari pengelolaan masyarakat secara lebih kurang. Untuk materi selanjutnya yaitu ada perbedaan antara hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum tata pemerintahan. Yang pertama yaitu hukum administrasi negara, yaitu fokus pada aktivitas menjalankan pemerintahan. Hukum administrasi negara cenderung dinamis. Yang kedua yaitu ada hukum tata negara, fokus pada ketatanegaraan dan struktur serta pengorganisasian. Lalu yang ketiga ada hukum tata usaha negara, yaitu sebagai sebuah aturan atau hukum yang mengatur mengenai jalannya administrasi di sebuah negara. Yang keempat yaitu hukum tata pemerintahan. Secara keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi melakukan tugas dan fungsinya. Untuk materi yang terakhir yaitu ada perkembangan hukum administrasi Indonesia. Pengaruh konsep negara kesejahteraan di Indonesia dapat dilihat sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1870. Hukum administrasi negara juga telah ada di Hindia Belanda saat itu hanya mempunyai 4 departemen. Yang pertama yaitu ada Departemen Negara, yang kedua ada Departemen Keuangan, yang ketiga yaitu Departemen Pengajaran, dan yang keempat yaitu Departemen Umum.
Lalu selain itu juga ada tugas-tugas klasik negara. Yang pertama yaitu melindungi bangsa dari wilayah terhadap serangan dari luar atau pertahanan. Lalu yang kedua yaitu melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam atau pembentukan dan pemeliharaan hukum atau polisi. Lalu yang ketiga ada penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara, kementerian-kementerian lama yang paling terkenal. Terakhir adalah kesimpulan. Dalam penjelasan lebih dalamnya, yang dimaksud dengan lokus administrasi publik merupakan kepentingan masyarakat atau publik, dan segera memutuskan kebijakan publik jika terdapat masalah dalam masyarakat atau urusan publik. Sedangkan fokus administrasi publik adalah terdiri dari organisasi dan manajemen. Selain itu juga yang dimaksud hakikat ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek forma. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Sumber-sumber hukum administrasi negara ini terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pada penyajian materi konsep dasar ilmu administrasi ini, maka diharapkan para mahasiswa atau mahasiswi bisa memahami dan menjelaskan terkait konsep dasar tersebut. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.